Tanpa terasa saudara, kita memasuki awal bulan Desember. Nanti tanggal 12 kita ada perayaan Natal umum, saudara jangan lupa jam 6 sore kita akan mulai. Firman Tuhan pada lampunya bisa nyalakan? Gelap sekali ya, oke, baru kelihatan baca-bacanya. Firman Tuhan pada malam hari ini tentang orang saleh akan melihat Allah. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai yang ke-26. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus ketika dilahirkan, mereka dalam tradisi perjanjian lama. Nah, dalam tradisi perjanjian lama, dalam tradisi bangsa Israel, saudara, anak kecil dibawa ke Bait Allah dalam 40 hari setelah kelahiran, dan 8 hari Yesus dibawa untuk diberkati. Nah saudara, pada saat Yesus lahir, kondisi situasi bangsa Israel itu sedang dalam penjajahan bangsa Roma. Kita tahu bangsa Indonesia juga berapa puluh tahun saudara dijajah, bukan ratusan ya, ternyata dikoreksi kembali, bukan ratusan tahun tapi sekian puluh tahun saudara, tapi kebenarannya kita masih belum pasti. Paling tidak kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Ya, kita dijajah bangsa Jepang, dan penjajahan yang terjadi di Indonesia tentu melahirkan penderitaan dan trauma yang berkepanjangan. Nah saudara, pada waktu bangsa Israel sedang menderita dan mereka menantikan janji Alkitab, nubuatan Alkitab bahwa mereka akan lahir juru selamat bagi bangsa Israel. Tetapi konsep juru selamat yang dimaksud oleh bangsa Israel adalah juru selamat yang menyelamatkan mereka dari penderitaan, yaitu jajahan bangsa Roma. Tapi Yesus bukan lahir dalam dunia untuk melepaskan penderitaan secara jasmani penjajahan Roma, tapi melepaskan penderitaan rohani, yaitu menyelamatkan umat manusia. Nah saudara, bangsa Israel saat itu tidak tahu siapa Yesus, anak siapa dan lahir di mana. Hanya sekelumit orang saudara, hanya beberapa orang yang bisa dihitung jari yang diberi karunia Allah untuk bisa melihat Yesus, mengetahui Yesus, dan Yesus dilahir di mana. Salah satunya adalah Simeon, saudara. Salah satunya adalah Simeon, orang yang tua. Nah saudara, Simeon ini menurut saya sangat istimewa, saudara. Karena apa? Karena dia bisa melihat Yesus, dia bisa menggendong Yesus, saudara, dia bisa memberkati Yesus, dan Roh Kudus ada dalam dirinya. Roh Kudus juga berbicara, berkata secara pribadi kepada Simeon bahwa dia tidak akan meninggal sampai dia melihat Yesus, bayi Yesus juru selamat itu lahir. Dan sampai akhirnya ketika Simeon menggendong dan melihat Yesus, maka dia berkata bahwa aku sudah melihat juru selamat ini dan aku akan meninggal dengan tenang, dengan damai sejahtera. Nah, siapakah Simeon ini, saudara? Alkitab merangkum seluruh kehidupan dan kepribadian Simeon ini, orang yang sangat istimewa ini saudara. Alkitab merangkum seluruh kehidupan dan kepribadiannya saudara dengan ungkapan orang benar dan saleh. Orang benar dan saleh, saudara perhatikan di ayat tadi yang kita baca, dikatakan bahwa adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh. Ini luar biasa sekali saudara, betapa istimewanya orang benar dan saleh. Kata saleh itu dalam konotasi kita, saudara, dalam kosakata kita sudah mulai berkurang. Saudara, kita jarang sekali mendengar kata saleh, saudara ya. Nah, hari ini kita bahas apa sih yang dimaksud dengan orang benar dan saleh itu. Next, orang benar dan saleh itu saudara bisa dikatakan dalam 3 hal. Diartikan dalam 3 hal, dimaknai dalam 3 hal. Yang pertama, takut akan Allah. Yang kedua, percaya kepada Allah. Yang ketiga, mengasihi Allah. Saudara, kata-kata ini, ungkapan-ungkapan ini sepertinya sudah familiar. Sudah biasa kita dengar, bahkan sudah biasa kita ungkapkan. Bahkan mungkin kita mengatakan bahwa aku orang yang takut akan Tuhan. Aku orang yang percaya kepada Allah. Aku mengasihi Allah. Saudara, namun seringkali
Artinya mulai bias. Karena apa saudara? Kita mengungkapkannya dengan biasa, tapi karena kita nggak mengerti artinya, seringkali saudara, karena kita nggak mengerti maknanya, seringkali ungkapan itu saudara bermakna dangkal. Sehingga ketika kita berkata, aku orang yang takut akan Allah, saudara orang yang percaya kepada Allah, belum tentu takut akan Allah, percaya kepada Allah seperti yang Alkitab katakan. Belum tentu seperti yang Allah maksudkan. Karena kita nggak mengerti secara benar, kita nggak mengerti secara dalam, kita nggak mengerti makna arti kata itu. Tetapi ketika kita mengerti makna kata itu, ungkapan itu, semakin kita mengerti, maka akan membuat kita sadar apa sih artinya takut akan Allah. Membuat kita sadar apa sih artinya percaya kepada Allah. Dan itu menjadi standar kita, menjadi ukuran kita. Sehingga kita nggak sembarangan mengatakan aku orang percaya, aku orang yang takut Allah. Karena kita belum mengerti dengan benar maknanya. Dan hari ini kita akan belajar dengan benar saudara, supaya kita betul-betul deep dalam di dalam Tuhan, dan kita bisa menjalankan kehidupan kekristenan kita seperti yang Allah inginkan. Amin saudara. Kita akan bahas pertama, apa disebut dengan takut akan Allah. Saudara, takut akan Allah, next, lanjut. Kita buka di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatnya. Supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Saudara, konsep takut akan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel, kita akan belajar ini dulu. Simeon itu bukan orang perjanjian baru. Simeon bukan orang yang hidup setelah Yesus ada. Tapi Simeon adalah orang Israel yang hidup dalam perjanjian lama. Salah satu bangsa Israel yang hidup dalam hukum Taurat. Lalu apa pengertian Simeon tentang takut akan Allah? Saudara, pengertian Simeon takut akan Allah sama seperti bangsa Israel mengerti makna arti takut akan Allah. Saudara, arti takut akan Allah itu didasarkan atas bangsa Israel pernah menjadi budak di negeri Mesir. Menjadi budak kurang lebih berapa tahun? 400 tahun. Menjadi budak di negeri Mesir, saudara. Mereka sengsara, mereka menderita. Keturunan Yakub dan keturunan anak Yakub, Yusuf, saudara. Setelah masa Yusuf hilang, habis, generasi berikutnya, mereka mengalami penderitaan. Lalu saudara, Alkitab katakan Tuhan melihat dan mendengar penderitaan bangsa Israel di Mesir. Bahwa bangsa Israel, saudara, mereka yang hidup di satu tempat, Goshen namanya, mereka menderita, menjadi budak bangsa Mesir. Allah melihat dan mendengar penderitaan mereka, lalu Allah mengeluarkan mereka dari perbudakan bangsa Mesir untuk dimerdekakan, untuk dibebaskan. Alkitab katakan, aku ingin mengeluarkan mereka supaya mereka beribadah kepadaku, aku menjadi Allah mereka, mereka menjadi umatku. Saudara, bagi Israel ini sesuatu yang sangat istimewa. Bagi bangsa Israel, saudara, ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Dan bangsa Israel tidak layak mendapatkan penghargaan seperti itu. Bangsa Israel tidak layak mendapatkan penghormatan dari Allah seperti itu. Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang suci, mau mendengarkan, mau melihat, dan mau menerima bangsa Israel yang dalam kondisi diperbudak itu menjadi umatnya. Saudara, status menjadi umat Allah ini dari budak membuat bangsa Israel, saudara, berkata sama seperti budak zaman dulu. Itu budak itu, saudara, itu tidak punya hak atas dirinya. Kalau saudara lihat film Gladiator, itu kita bisa melihat bagaimana tuan-tuan, saudara, mereka pedagang-pedagang budak memperjualkan orang seperti memperjualkan hewan. Lalu datang tuan-tuan, saudara, yang membeli budak. Ini budak harganya segini, ini budak yang kuat harganya segini, saudara. Lalu budak itu dibeli oleh tuannya, maka apa yang terjadi, saudara, setelah budak itu menjadi milik tuannya,
maka budak itu tidak mempunyai hak atas dirinya. Terserah tuannya untuk dijadikan apa. Tetapi ketika menemukan seorang tuan yang baik, saudara, budak itu dibeli, dibebaskan, bukannya dibebaskan, tapi dijadikan anak oleh tuannya. Apa yang terjadi pada budak itu? Ketika seorang budak dibeli, dibebaskan, dan dianggap anak oleh seorang tuan, oleh seorang pria atau satu keluarga, maka budak itu akan berterima kasih. Dia akan menangis, kalau perlu akan sujud di kakinya, dan berkata, aku sungguh-sungguh tidak berharga, tidak bernilai, tapi kau jadikan anak. Dia bisa berkata, aku akan serahkan hidupku kepadamu, dan aku tidak akan pernah mengkhianatimu, aku tidak akan pernah menyakitimu, aku ingin menyenangkan kau selama hidupku. Itu kalau budak dijadikan anak. Ini juga yang terjadi kepada bangsa Israel. Jadi arti takut kepada Allah dalam konsep bangsa Israel adalah karena mereka sudah dianggap umatnya, maka tidak ada kata lain selain ingin menyenangkan, ingin memuliakan, ingin meninggikan Allah, dan tidak mau menyakiti Allah dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman-Nya. Dan itu yang terjadi kepada Simeon. Itu arti takut akan Allah. Dan dalam konsep perjanjian baru, Tuhan pun mengatakan dengan jelas. Kita lihat di dalam, saudara, next. Ada satu ungkapan ya dari William Darkness, saudara, seorang teolog. Takut akan Allah bukanlah suatu perasaan, melainkan suatu cara hidup yang berlandaskan suatu pertimbangan yang sungguh-sungguh akan kehadiran serta perhatian Allah. Takut akan Allah itu bukan semata-mata perasaan, memang ada unsur perasaannya, tapi bukan perasaan yang besar persentasenya, tapi suatu cara hidup yang berlandaskan satu pertimbangan bahwa mereka diperhatikan, bahwa Allah hadir dalam hidup mereka. Kalau takut berdasar perasaan itu, kalau saudara jalan di tempat gelap, saudara jalan di pinggir kuburan, lalu bulu kuduk saudara merinding, nah itu takut karena perasaan. Takut karena hantu, padahal 99,9 belum tentu ada hantunya. Betul saudara? Tapi perasaan saudara sudah mengkidik. Nah itu takut karena perasaan. Tidak sesuai dengan realita kondisi yang ada. Atau mungkin tidak masuk akal. Atau takut yang terjadi pada orang-orang animisme atau dinamisme. Mereka orang-orang yang percaya bahwa di tubuh binatang, di pohon-pohon, di gunung-gunung itu ada roh-roh penguasa-penguasa. Dan roh-roh itu akan murka, akan menghukum manusia kalau mereka tidak mempersembahkan korban. Sehingga banyak orang zaman dulu yang percaya animisme gini, orang-orang primitif sudah membawa korban, di bawah pohon besar, mendewakan binatang-binatang, lalu dikasih korban, kasih persembahan, saudara. Supaya apa? Supaya mereka dilindungi, supaya mereka dijaga. Kalau nggak beri korban, nanti akan bencana alam. Ini semua tidak realistis, hanya berdasarkan perasaan, hanya berdasarkan kira-kira. Tapi saudara, bangsa Israel tidak seperti itu. Dia tahu siapa yang disembah. Dia tahu siapa Allah itu. Allah itu Allah yang telah datang kepada bangsa Israel untuk menjadikan mereka umatnya. Sehingga Allah manusia, sehingga bangsa Israel ingin membalas kebaikan Allah itu, saudara. Ingin membalas segala bentuk anugerah Allah itu dengan memberikan dirinya, dengan tidak menyakitinya, dengan memuliakan dalam hidupnya. Itu arti takut akan Allah. Bahwa kita tidak mau pernah menyakiti Allah kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Bisa juga digambarkan hubungan antara anak dengan orang tua. Ada di dalam budaya-budaya tentu, anak itu sudah ingin memuliakan orang tuanya. Ingin menyenangkan orang tuanya. Karena dia dibesarkan. Karena dia dibiayai. Sampai hanya dia dewasa. Maka rasa hormat, rasa kagum, respek pada orang tuanya itu dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Anak tidak akan melawan orang tuanya, anak tidak akan menyakiti orang tua karena ingin membalas kebaikan itu. Itu disebut dengan arti takut akan orang tua, takut akan Allah. Bukan takut karena takut dihukum, tidak. Tapi karena rasa hormat, rasa kagum. Sehingga kalau saudara melayani, saudara kalau rajin di gereja, saudara, kalau saudara memberikan perpuluhan, memberi persembahan, bukan karena takut Allah akan menghukum saudara. Atau karena takut nanti tidak memberkati. Kalau memberikan persembahan, perpuluhan, Tuhan pasti akan memberkati. Tapi saudara motivasi semuanya karena saudara ingin mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, menjunjung, membalas kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup saudara.
Kita dalam perjanjian baru juga dikatakan 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau bangsa Israel merasa mereka sudah ditebus jadi budak, kita orang percaya kita juga ditebus oleh darah Kristus yang mahal, menebus kita dari dosa-dosa. Seharusnya kita dihukum, sudah dihukum dengan kekekalan, tapi karena darah Kristus, karena kasih Kristus, dia datang ke dalam dunia untuk mati buat saya dan saudara. Lalu apakah saudara takut akan Allah? Dalam hati saudara ingin membalas kebaikannya? Saudara ingin tidak mau menyakiti hati Tuhan? Kalau saudara takut akan Allah, seharusnya itu yang saudara lakukan. Bahwa hubungan kita dengan Allah, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan kita ingin mengasihi Dia. Hubungan kita adalah hubungan karena kita memberikan respek yang tinggi. Aku tidak layak untuk dijadikan anak-anak Tuhan. Aku tidak layak seharusnya menjadi orang percaya. Aku sudah tidak layak menjadi orang yang percaya pada Kristus, tapi orang karena kebaikan Kristus. Maka aku ingin merespon kebaikan itu dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan atas hidup ini. Memberikan yang terbaik, Simeon adalah orang yang memberikan terbaik dalam hidupnya kepada Allah. Karena dia tahu Allah itu baik dalam hidupnya. Kita menjadi orang Kristen mau memberikan terbaik buat Tuhan, saudara. Dan itu pun sebenarnya tidak seberapa apa yang kita balas. Namun kita mengungkapkan kasih kita, respek kita kepada Kristus, pada Allah, karena Dia sudah datang untuk datang kepada saya dan saudara, menebus dosa saya dan saudara. Yang kedua, saudara, apa arti hidup benar dan percaya? Hidup benar dan saleh. Yang kedua, saudara, percaya kepada Allah. Kita lihat dalam Yeskiel pasal 20 ayat 42. Di sana dikatakan, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Saudara, konsep percaya bangsa Israel itu, saudara, didasarkan atas bukan teori semata. Karena ada Allah yang besar, Allah yang baik, maka aku percaya. Aku percaya ada Allah. Aku percaya ada Yahweh. Bukan begitu. Bukan sekedar begitu. Kepercayaan mereka, saudara, itu berdasarkan keyakinan mereka karena mereka telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena mereka telah mengalami pertolongan Tuhan. Karena Allah berjalan dengan mereka, yaitu nenek moyang mereka. Sehingga kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian lama, seringkali saudara orang Israel itu kalau mulai menyimpang dari Tuhan, mulai jauh dari Tuhan, selalu ingatkan, hei, ingat nenek moyangmu itu dulu dipelihara oleh Allah. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, lalu bangsa Israel keluarkan dari Mesir, itu semua dalam pemeliharaan Allah. Itu semua adalah pimpinan Allah. Mereka disertai, mereka ditolong, mereka dipimpin. Ingat kebaikan-kebaikan itu. Jangan lagi berulah menjadi pemberontak seperti pada masa mereka, di masa dan Meribah dan sebagainya. Sudah mereka selalu diingatkan. Dan biarlah pengalaman-pengalaman itu, saudara, membuat mereka memahami, mengetahui bahwa Allah itu baik, bukan sekedar teori, pengertian pemahaman biasa, tapi Allah itu baik, sudah dialami oleh bangsa Israel, yaitu oleh nenek moyang mereka, dan pemahaman itu melekat dalam kehidupan mereka, sehingga bangsa Israel, saudara, iman percaya tidak goyah. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara, itu luar biasa. Waktu saya pernah ke Israel, kalau nggak salah sebelum ke Israel, masuk dari Yordania, naik bus masuk Israel, saudara, itu gersang sekali. Tapi udah masuk Israel itu subur, saudara. Lebih baik, jauh lebih baik dari tanah-tanah di Yordania. Bangsa Israel penduduknya, saudara, Israel sekarang ini penduduknya 7 juta.
di sana ya. Di luar negeri itu kurang lebih 8 sampai 9 lah, bisa sampai 10 juta. Dan kebanyakan di Amerika, menyebar di seluruh dunia. Mereka negara kecil, penduduknya kecil 7 juta, saudara. Di Sulawesi berapa juta? 3 juta penduduk Sulawesi. Makassar sendiri 1 juta lebih lah. Sedangkan dengan kalau di Jakarta itu berapa, saudara? Jakarta tuh siang 11-12 juta. Siang itu 13-14 juta. Kalau malam 10 juta. Sudah mengerti maksudnya apa? Karena kalau siang itu orang dari Depok, dari Tangerang mau masuk semua ke Jakarta. Jadi Jakarta itu penuh. Nanti kalau malam mereka keluar, lagi pulang semua. Jadi kalau siang itu saudara bisa belasan juta, kalau malam itu ya 10 lah, 9 juta. Karena mereka keluar. Nah itu kota Jakarta, saudara, bisa 10 juta. Nah Israel negara 7 juta. Tapi saudara, peraih Nobel perdamaian, Nobel yang diakui dunia itu paling besar, paling banyak itu orang-orang Israel. Itu luar biasa. Kenapa saudara? Mereka itu betul-betul percaya kepada Tuhan. Keyakinan mereka kokoh, tidak tergoyahkan. Saudara, karena apa? Karena mereka betul-betul mengalami Tuhan dalam hidupnya. Karena mereka mengalami, bukan kata orang, mengalami langsung. Kepercayaan, keyakinannya tidak goyah. Nah Tuhan inginkan kita pun juga seperti itu. Biarlah kita tidak hanya tahu siapa Yesus, tapi kita mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Kita perhatikan dalam Matius pasal 16 ayat 24 dan 62. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Lalu Lukas pasal 9:62, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, Tuhan inginkan kalau kita menjadi pengikut Kristus, saudara, menjadi orang percaya, kita tidak ragu lagi, tidak khawatir lagi, kepercayaan kita full, total, sepenuhnya, karena Dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Allah yang Immanuel itu menyertai kita, Allah yang agung, Allah yang mulia itu bersama dengan saya dan saudara, mengorbankan dirinya. Karena apa? Karena kasihnya, karena cintanya. Dia sudah mati di salib. Yesus mati di salib itu bukan mitos, bukan dongeng, tapi real, nyata. Sejarah Yesus itu ada, saudara. Dibuktikan ilmu pengetahuan. Kehadirannya nyata, real dalam dunia bersama dengan kita. Melakukan banyak mukjizat, melakukan banyak perkara. Dan mengambil saudara menjadi anak-anaknya. Dan biarlah saudara fakta ini, saudara, meyakinkan saudara untuk tidak ragu. Belum lagi pasti saudara pernah mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Saudara mengalami penyertaan Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman itu bukan membuat saudara, kalau ada masalah lagi, saudara ragu lagi. Ditolong kuat lagi. Ada masalah ragu lagi, ditolong kuat lagi. Tidak seperti itu. Daud berkata, saudara, dulu Tuhan tolong aku untuk mengalahkan singa dan beruang. Hari ini Tuhan pasti tolong saya untuk mengalahkan kau, bangsa yang tidak bersunat. Kalau dulu Tuhan pernah tolong, hari ini Tuhan tolong, besok pun juga Tuhan tolong. Hanya orang-orang bebal, saudara, yang melalukan atau angin lalu saja pertolongan-pertolongan Tuhan. Hanya orang-orang yang tidak memiliki pemahaman, orang-orang yang berhikmat saja, yang pada waktu ditolong Tuhan, kuat imannya, dalam kondisi yang tidak baik, imannya mundur lagi. Tapi orang-orang yang percaya, yang membuat pertolongan-pertolongan Tuhan itu menjadi sesuatu dalam dirinya, saudara, maka itu membekali dia, membuat prinsip hidupnya, membuat konsep pikirannya, tidak ragu, tidak takut. Tuhan pernah tolong saya, hari Tuhan pasti Tuhan tolong, besok pun juga Tuhan tolong. Amin, saudara. Keyakinan seperti ini tidak goyah. Hanya orang-orang bebal saja, saudara, yang sering kali ragu, tidak khawatir lagi, ragu lagi, khawatir lagi, terus-menerus begitu. Kekristenan kita seperti itu. Step by step, saudara, kita nggak sempurna, tapi Tuhan ingin kita terus sempurna, kita terus bertumbuh, iman kita bukannya semakin lemah, tapi semakin kuat. Kerohanian kita bukan semakin lemah, tapi semakin kuat. Alkitab katakan bahwa
Usia tubuh ini semakin renta, tapi manusia batinku semakin kuat, semakin diberkaya. Fisik ini boleh tua, usia kita boleh bertambah, tapi spirit kita, iman kita harus semakin kuat. Amin, saudara. Manusia jasmania kita semakin lemah, tapi manusia batinnya kita harus kuat. Jangan sampai semakin tua, semakin letoy, semakin lemah, spiritnya juga lemah. Imannya suka cepat goyah. Tidak ada pertumbuhan rohani dalam dirinya. Apa yang dia dengar, apa yang dialami, angin lalu. Tidak pernah membekas, tidak pernah membentuk dirinya. Mari kita percaya kepada Tuhan, saudara. Kita bisa melihat Simeon, orang yang takut Allah. Saudara, orang yang percaya pada Allah, dia bersuka cita menggendong Yesus. Lalu dengan damai sejahtera berkata, aku akan tenang untuk meninggal, untuk ketemu Bapa di surga. Alkitab katakan, dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman besar. Amin, saudara. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar. Sehingga kalau masalah ada problem, saudara jangan cepat-cepat membuat kita menggerutu, jangan cepat-cepat menyalahkan keadaan, saudara. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Tuhan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Paulus dan Silas di dalam penderitaan penjara, dia bisa bernyanyi, dia bisa bersuka cita, sampai akhirnya melahirkan mujizat. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Apa artinya orang benar dan saleh? Yang maksudkan, Alkitab maksudkan adalah Mazmur pasal 42 atau sebelum Mazmur, ini ada Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ini juga diulang dalam Matius, Markus, saudara. Diulang juga. Ini ada hukum yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, full, utuh. Dan dengan segenap jiwamu sepenuhnya. Dan dengan segenap kekuatanmu. Spirit yang mengalir dari hati kita. Dari manusia batin kita. Bahwa kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah bukan tempelan. Bukan karena situasi kondisi. Tapi dari dalam. Satu keyakinan yang tidak goyah. Bahwa Allah itu telah menolong aku, bahwa Allah itu telah menebus diriku, bahwa Allah itu telah memperkenanku, bahwa Allah itu telah memelihara hidupku. Keyakinan-keyakinan itu, saudara, semakin membuat dia kokoh dan kasihnya itu tidak tergoyahkan. Sehingga Mazmur 42 ayat 2 dikatakan, saudara, sampai 3, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Orang-orang Israel, saudara, mereka adalah orang-orang seperti Simeon. Dia takut akan Allah. Dia percaya kepada Allah. Dia selalu merindukan Allah, saudara. Keyakinan itu membuat dia merindukan Allah seperti rusa. Rusa itu gak bisa jauh dari sungai, dari mata air, karena dia terus akan minum. Pergi lagi dia akan minum. Air itu menjadi kehidupannya. Biarlah kita juga, saudara, menjadikan Tuhan itu kehidupan kita. Seperti Simeon yang menunggu penghiburan bagi bangsa Israel. Sehingga Tuhan hadir, datang di tengah bangsa Israel. Seperti itu juga, biarlah kita rindu untuk mencari Allah. Contoh atau ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Dia selalu haus, rindu untuk mencari Allah. Amin. Dia selalu haus, rindu mencari Allah. Tapi kalau hari Minggu, saudara datang, kadang enggak, kadang datang, saya pikir dia jauh dari takut atau mengasihi Allah. Hari Minggu, saudara kadang datang, ada tidak. Dalam 1 tahun, ya bisa dihitung jari ke gereja. Kalau hari biasa, hari Minggu, saudara, gereja sepi. Tapi Natal penuh, datang dari mana-mana, itu orang bangkit dari kubur. Katanya pendeta, saudara, iya itu bangkit dari kubur, itu datang dari mana saja gak tahu asal-usulnya. Gak pernah dilihat atau pas Natal nongol, saudara ya. Itu orang bangkit dari kubur, gak jelas asal-usulnya. Adakah di antara saudara seperti itu? Jauh dari pengertian saudara orang yang benar dan saleh. Orang yang benar dan saleh itu ada rasa haus mencari Tuhan. Ada lapar dan haus untuk mendekat kepada Allah. Allah adalah penghiburannya. Allah adalah sumber kehidupannya.
Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 5 ayat 8 disebutkan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang haus lapar akan Allah, saudara, itu dari dalam dirinya, dari manusia batiniahnya, itu terpancar keluar. Nah kalau sudah begitu saudara, hatinya itu diperbaharui. Kekristenan itu bukan tambal sulam. Kalau sekarang ini kan zaman apa namanya ya, menempel muka. Beberapa hari lalu saya lihat itu ada perempuan-perempuan cantik, saudara. Tapi faktanya setelah selesai acara dicopot-copot, saudara, hilang semua. Itu hidungnya mancung, ternyata tempelan, saudara ya. Lupa semua. Dulunya cantik, kelihatan sebelumnya cantik, tapi kok sekarang kok begitu? Makanya dikatakan hati-hati, karena seringkali apa yang kita lihat itu bukan kenyataannya, saudara ya. Hati-hati. Nah saudara, kadang Kristen seperti itu. Banyak orang yang mencoba untuk kelihatan baik, kelihatan sopan, kata-katanya baik, saudara, perilakunya sepertinya baik, bagus, orang senang. Tapi saudara, hanya perilaku yang tambah sulam. Pada dasarnya hatinya belum baik. Kadang-kadang kita tuh hormat sama pimpinan-pimpinan bank, hormat sama manajer-manajer, orang-orang yang prestasinya tinggi, saudara. Tapi kadang mereka itu hanya mengedepankan profesinya. Sebagai seorang pelayan masyarakat dia harus baik. Tapi realitanya, kenyataannya, kalau saudara dekat sama dia, saudara seperti duri. Seperti itu bunga mawar, dari jauh bagus kan? Mawar itu indah sekali, saudara. Tapi semakin saudara semakin dekat, apalagi sudah menempelkan tubuh saudara, rasa sakit. Ditusuk orang yang kehidupannya tidak berdasarkan hati yang suci, yang bersih. Dia seperti bunga mawar. Tapi orang yang hatinya bersih, yang betul-betul mengasihi Tuhan, akan terpancar keluar, merubah hidupnya, kata-katanya, perbuatannya. Terus dia akan bergumul kalau salah, saya mau berbuat baik lagi. Kalau ada masalah terus lagi memperbaiki diri. Terpancar. Tapi kalau tambal sulam, ya itu hanya sekedar profesi. Seringkali kita tuh, kadang saya tuh hormat, respect pada orang-orang yang punya prestasi. Tapi semakin lama semakin belum tentulah, gak jamin lah. Pendeta aja, orang rohaniawan aja sering menyakiti orang, apa yang orang biasa. Betul gak saudara? Tapi kalau sudah takut akan Allah, percaya kepada Tuhan, maka kasih Allah itu akan terpancar keluar. Kita semua nggak sempurna, tapi kita terus belajar untuk lebih baik lagi. Amin, saudara. Hanya orang-orang yang bebal saja yang tidak susah untuk perbaiki diri. Tapi orang yang terus merespon Allah dengan sikap hati yang benar, belajar firman Tuhan, saudara. Saya terlalu yakin, terlalu percaya. Kalau kita belajar firman Tuhan dengan baik, saudara ya, kita bersaat teduh dengan baik, selalu dikoreksi diri kita itu. Kita tuh akan semakin peka mana yang benar, mana yang salah. Mana yang harus katakan, mana tidak. Itu akan memandu kehidupan kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dengan benar, sudah dengan baik, pasti akan berubah hidup kita. Tapi kalau firman Tuhannya hanya soal berkat, hanya berkat kesembuhan ilahi, saudara, akhirnya apa? Kita nggak menjadi orang yang benar dan saleh, tapi kita hanya mencari prestasi, hanya mencari berkat-berkat jasmani. Itu semua luar, saudara. Kita terlalu yakin percaya Allah gampang memberikan berkat buat kita. Tapi Allah lebih dahulu ingin membentuk hati dan kehidupan kita. Amin, saudara. Membentuk hati dan pikiran kita. Saudara, Tuhan tidak ingin kita melayani pakai pengkhotbah, melayani musik, berJWL, kita bisa melayani tapi hidup kita nggak benar. Aduh, cilaka 12 kali, saudara. Jangan sampai seperti itu, saudara perlu terus datang pada Tuhan. Ada perbaikan-perbaikan semakin lama, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidup kita terus diperbaiki. Yesus itu, saudara, dia bertumbuh semakin besar, saudara, semakin berhikmat, semakin dikasih Allah, dan semakin dikasih manusia. Perhatikan, Yesus itu bertumbuh semakin besar, semakin berhikmat, semakin diperkenan Allah, dan semakin diperkenan oleh manusia. Itu pertumbuhan rohani yang sehat. Semakin lama mengikut Tuhan, semakin mengasihi Allah, semakin dikasih Allah, semakin diterima oleh manusia. Itu pertumbuhan rohani yang sehat. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen semakin lama, saudara, kedatangan kita pun tidak diharapkan. Ada nggak ada dia, nggak ada masalah. Lebih baik dia nggak ada, supaya nggak jadi biang kerok.
Kekristenan tidak seperti itu. Mari kita saudara di hari-hari Natal, di dalam bulan Desember ini, kita merefleksi diri, apakah saya dan saudara orang benar dan saleh yang seperti Tuhan inginkan? Apa kita orang-orang yang takut akan Allah seperti Alkitab ajarkan, yang Tuhan inginkan? Apa kita orang percaya, orang yang mengasihi Allah seperti yang Alkitab katakan? Atau hanya sekedar perasaan kita saja bahwa saya ini orang takut akan Allah? Tuhan tidak ingin seperti itu, tapi betul-betul kita adalah orang-orang yang benar dan saleh seperti yang Alkitab katakan, sehingga Yesus hadir dalam hidupmu dan banyak hal istimewa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Mari tundukkan kepala.